mekanisme seleksi CPNS dan P3K menggunakan dasar hukum Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Untuk P3K ada seleksi administrasi dan kompetensi. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi baik mengenai rekrutmen ataupun pendaftaran CSN tahun 2024, baik itu CPNS dan pengangkatan P3K. Nah teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, kali ini kita berbagi informasi seluruh honorer bisa daftar P3K 2024. Semuanya dites, simak penjelasan Kemenpan RB. Jadi ini dilansir dari gpnn.com menyatakan bahwa teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer seluruh kategori dapat atau bisa mendaftar P3K 2024. Akan tetapi semuanya dites. Nah, penjelasannya di informasi ini di bawah nanti dijelaskan. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, disimak dan dipahami penjelasan Kemenpan RB tersebut. Nah, kita langsung saja ke informasinya. Dilansir dari gpnn.com, seluruh honorer bisa mendaftar P3K 2024. Istilah prioritas 1, P1, P2, P3, P4 tidak lagi digunakan. Oke, jadi di sini semua kategori baik itu P1 sampai dengan P4 itu dapat mendaftar P3K 2024. Selain itu, semua honorer harus melalui jalur tes sebagaimana yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita semuanya atau seluruh kategori honorer dapat mendaftar P3K dan kita seluruhnya juga harus melalui jalur tes. Oke, sesuai dengan regulasi ataupun dasar hukum dalam pengadaan pegawai ASN yakni Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Bapak Abbas Subagja menyatakan mekanisme seleksi CPNS dan P3K menggunakan dasar hukum Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, itu dia teman-teman ya, dasar hukumnya Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Semuanya menggunakan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024, baik itu seleksi CPNS maupun P3K. Nah, itu pernyataan dari Bapak Abbas Subagja kepada GPNN tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, selanjutnya di dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 ada 2 pasal yang mengatur tentang seleksi CPNS dan P3K. Seleksi CPNS diatur dalam pasal 26, sedangkan pasal 27 untuk P3K. Nah, ini dia. Permen Pan RB nomor 6 pasal 26 itu mengatur seleksi CPNS, sedangkan pasal 27 untuk P3K. Untuk P3K ada seleksi administrasi dan kompetensi. Seleksi administrasi untuk menentukan setiap honorer bisa atau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ini dia untuk P3K ya teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer. Kita awalnya melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, setelah seleksi administrasi, maka tenaga honorer
atau setiap tenaga honorer bisa atau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dalam P3K terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, itu dia yang terdapat dalam seleksi kompetensi, yakni ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, selanjutnya, sementara itu, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbud Ibu Nunuk Suryani dalam seleksi P3K 2024 tidak ada istilah P1 sampai dengan P4. Itu karena semua honorer dan tenaga ASN bisa melamar. Oke, itu dia ya. Jadi untuk P1 sampai dengan P4 di guru pun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, nah itu tidak ada lagi kategori-kategori tersebut. Kenapa? Karena semua honorer dan tenaga non-ASN bisa melamar. Nah, itu alasannya. Jadi, semua bisa melamar. Nggak ada istilah P1 sampai P4 lagi. Walaupun tidak ada istilah prioritas, Ibu Dirjen Nunuk mengimbau agar P1 jangan berkecil hati, sebab data P1 sudah masuk database Kemendikbudristek. Nantinya, mereka akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Kemenpan RB maunya semua honorer bisa daftar ya, tapi saat kelulusan akan ada afirmasi. Nah, ini dia ya teman-teman atau tenaga honorer yang P1. Nah, jangan berkecil hati walaupun kita tes, akan tetapi nantinya kategori P1 ini akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan khawatir. Mengenai kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka, Ibu Dirjen Nunuk mengaku belum mendapatkan informasi. Semuanya menunggu regulasi berupa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, dia bahkan mengaku belum tahu isi Kemenpan RB pengadaan P3K 2024 seperti apa. Semua lini masa dan gambaran P3K 2024 seperti apa itu yang tahu Kemenpan RB, saya belum ada gambarannya. Nah, namun Ibu Dirjen Nunuk berharap seleksi P3K 2024 bisa dilaksanakan secepatnya agar Kemendikbudristek bisa menyelesaikan masalah guru honorer. Nah, ini dia teman-teman ya, kita doakan secepatnya pelaksanaan atau penerimaan CSN atau merekrutmen CSN di tahun 2024 ini dan seluruh kategori tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN P3K 2024. Nah, itu dia yang kita ingini. Jangan lupa untuk mengamininya agar kita lolos ataupun lulus dan menjadi ASN P3K 2024. Nah, selanjutnya ketika guru honorer ini sudah diangkat ASN P3K, mereka akan menerima gaji dan tunjangan. Selain itu, Kemendikbudristek juga getol memperjuangkan agar guru mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG. Guru merupakan profesi yang gajinya tidak bisa dihitung berdasarkan UMR. Guru seharusnya mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, salah satunya yakni TPG. Nah, itu dia ungkapan dari Ibu Dirjen ya, Nunuk Suryani. Nah, pemerintah menginginkan seluruh kategori tenaga honorer itu diangkat. Dan guru juga seharusnya mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, nah yakni itu TPG atau tunjangan profesi guru. Sumber resmi JPNN mengungkapkan Kemenpan RB tentang mekanisme pengadaan P3K 2024 dalam proses penetapan regulasi pengadaan PNS lebih dipercepat karena untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Nah, jadi ini dia teman-temannya. Kita doain sekali lagi agar secepatnya dibuka pendaftaran ataupun rekrutmen CSN 2024, baik itu PNS ataupun P3K 2024. Nah, teman-teman tetap juga harus mencari informasi dan terus mencari berita ataupun informasi mengenai rekrutmen CSN baik itu PNS maupun P3K 2024. Nah, pemerintah pun berkeinginan seluruh tenaga honorer itu dapat diangkat menjadi ASN P3K 2024. Nah, kita doain pemerintah memberikan dukungan terhadap tenaga honorer agar seluruhnya tanpa terkecuali ataupun seluruh kategori honorer diangkat menjadi P3K 2024. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, see you next video.